Kalau kita bicara soal guru besar atau seorang profesor, kiprah seorang profesor baik di kampus maupun di panggung politik tentu merupakan sesuatu yang menarik. Apalagi ketika kita bicara tentang bagaimana guru-guru besar turun gunung, turun dari singgasana kampus untuk kemudian menyuarakan aspirasi mereka yang kadang-kadang ya juga tidak rasional nampaknya. Kita akan membicarakan ada satu case lagi terkait dengan seputar tentang profesor yang berpolitik secara praktis di bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di Bukan Partai Politik, ya, ruang publik kita bersama, di mana saya hadir dalam rangka memantik sebuah isu atau ide, namun teman-temanlah yang memperkaya ya percakapan itu dengan kompetensi masing-masing dan harapannya bahwa apa yang kita percakapan ini menjadi salah satu, bukan satu-satunya dari ruang yang bisa dirujuk menjadi tempat di mana mencari perspektif lain yang tentu bukan perspektif yang lain-lain ya, seperti itu. Apa topik kita hari ini adalah berbicara tentang kalau teman-teman membaca Kompas hari ini hujan tulisan oleh para guru besar ya. Tiga profesor turun gunung untuk menulis sebuah opini di opini Kompas. Masing-masing di situ ada tulisannya profesor atau guru besar Yehezkiel Minggus Tiranda dengan judul Quo Vadis Sistem Pemindanaan Terpadu. Pemidanaan terpadu ini dari perspektif hukum ya. Kemudian ada juga tulisannya Profesor Siti Juhro. Nah, ini kan sudah sangat terkenal ya, karena seringkali hadir di ruang diskursus di ruang media sosial dan juga televisi. Judulnya adalah Pilkada dan Pemimpin Inovator. Nah, ini profesor yang ketiga ini. Profesor yang ketiga ini adalah Profesor Sulistiowati Irianto. Kemana para ilmuwan kampus? Ya, ini menarik ya. Dari ketiga profesor tentu tulisan mereka baik ya, bagus untuk dikonsumsi bagi kita untuk memperkaya horizon pengetahuan kita atau cakrawala berpikir kita. Tetapi ada yang menarik dari tulisan guru besar Sulistiowati Irianto yang menurut saya ya, seorang guru besar antropologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tentu dalam waktu-waktu belakangan ini teman-teman tidak lupa dengan kiprah beliau, sepak terjang beliau dalam konteks menghadang laju ya Pilpres khususnya kandidat nomor 2 Prabowo dan Gibran yang especially ya titik tekannya pada konteks kehadiran Gibran yang dipandang memporak-porandakan hukum sehingga profesor kita ini, Profesor Sulistiowati ini kemudian turun gunung dari tahta kampus dengan bertogakan ya jubah kebesaran yang mungkin ini adalah masuk Guinness of Record ya pertama kali untuk dalam sejarah seorang guru besar turun berdemo ya dengan jubah kebesaran yang dalam beberapa waktu yang lalu saya memberikan catatan khusus terkait dengan ya catatan itu ya mengenai persoalan penggunaan toga atau pakaian kebesaran. Nah, kita tahu beliau ini adalah sangat marah terkait dengan dinamika politik Pilpres yang sudah berlangsung dan kelihatannya amarah beliau belum surut. Kita pernah tahu bahwa belakangan ini beliau juga membuat sebuah seminar di Universitas Indonesia dengan memanggil sekelompok mereka-mereka yang memang tidak dalam keadaan frekuensi yang sama dengan Jokowi, Prabowo, dan Gibran dalam hal ini. Sehingga merasa ada semacam satu kesimpulan bahwa negara kita ini sedang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam tanda kutip ketidakbenaran ya dalam bahasa tulisan beliau itu adalah pembusukan ya, pembusukan persoalan hukum politik di negara kita. Nah, yang menarik di sini adalah ketika beliau itu menawarkan yang disebut dengan jalan kebudayaan ya. Teman-teman bisa baca artikel beliau itu. Nah, hanya saja pada kesempatan ini saya ingin menajamkan catatan khusus saya kepada Profesor Sulistiowati ya, guru besar UI. Jadi
sebagian dari artikel beliau ini saya ya sepakat ya, terkait dengan persoalan kritik terkait dengan kebijakan pemerintah dari sisi linearitas dari apa yang disebut dengan menuju guru besar, ya, bahwa di era yang multi ya disiplin, dunia yang sifatnya terdistrupsi, agak sulit lagi kalau kemudian kita menghadirkan cara berpikir menjadi seorang guru besar dengan katakanlah keilmuan yang terkotak-kotak ya, seperti itu. Saya di titik itu setuju, tetapi saya kira ini tulisan beliau agak gado-gadonya, agak sedikit apa bermuatan PR-PR ya yang belum selesai dan dititipkan ke dalam, dipaksakan menurut saya ya. Tapi ya apa-apa, namanya juga penulis punya kebebasan soal itu. Tapi mari kita lihat di sini ya. Tulisan ini dibuka dengan penekanan adanya pembusukan hukum tengah terjadi di berbagai bidang justru ketika pemerintahan Indonesia sedang dimisioner. Wah, ini nyindir ini. Anehnya dimotori secara kompak justru oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Jadi ini kritik beliau terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil yang sama sekali mendukakan hati beliau ya, sebagai seorang guru besar, sebagai orang yang memiliki perspektif keilmuan tertentu. Nah, tetapi di akhir ini kelihatan ya, ada satu hal yang menurut saya, beberapa hal. Dalam tulisan epilognya, sorry saya harus tunjukkan dulu teman-teman, kalau kelihatannya, ini agak silau teman-teman. Oke, ini tulisannya dia, mudah-mudahan, sorry saya ada di luar rumah. Ya, di sini dituliskan begini, bahkan, tidak banyak muncul ilmuwan organik dan intelektual publik yang memiliki watak cinta akan kebenaran dan menyuarakan. Jadi ini kritik beliau, bahwa beliau menganggap tidak banyak muncul ilmuwan organik, ya, jadi yang asli dan intelektual publik yang memiliki watak cinta akan kebenaran dan menyuarakan. Justru ya, bahkan ada saja ilmuwan yang menyediakan diri menjadi pembenar bagi keberlangsungan kekuasaan, ikut terlibat, setidaknya tidak berbuat apa-apa ketika elit penguasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa politik dan berkelindan dengan korupsi politik ya. Nah, di bagian akhirnya beliau mengatakan, ilmuwan dan ilmunya bagaikan pedang bermata dua. Ia dan hasil karyanya bisa bermaslahat bagi umat manusia, namun bisa juga ia dan ilmunya digunakan sebagai corong kekuasaan yang bertujuan menguasai sumber daya, sengaja mencari kekuasaan dan demi ambisi pribadi, ya, dan seterusnya. Apabila penyalahgunaan otoritas akademik dan produk ilmu terjadi, daya rusaknya bisa sedemikian besar ya, gitu. Jadi sebenarnya beliau ini sedang mengkritik, marah kepada para ya guru-guru besar yang lain, ilmuwan-ilmuwan yang lain, doktor-doktor yang lain, yang dianggap tidak dalam satu pikiran dengan beliau, yang memandang bahwa kinerja hukum dan politik kita ini ya, dalam bahasa yang sudah berkelindan dari berbagai elit-elit yang marah itu, situasi hukum dan politik yang ugal-ugalan, demokrasi yang amburadul ya, pembusukan hukum ya. Kalau Profesor Mahfud MD ikut-ikutan, ya negara ini sudah kehilangan arah ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mereka membuat suatu gerakan yang ingin kita ada pada posisi mereka. Nah, I'm so sorry to say, ya, saya dan beberapa yang lain, publik yang lain tidak sepakat dengan hal itu. Ya. Artinya, ketika ada orang yang kemudian mengklaim adanya pihak-pihak intelektual atau cerdik pandai yang berseberangan dengan beliau dan dianggap adalah akademisi-akademisi atau guru-guru besar yang boleh dikatakan berada pada ketidakbenaran, ini kan berbahaya. Harusnya kan menyadari bahwa dunia kampus, dunia para intelektual itu adalah dunia para akademisi yang bebas dengan posisinya masing-masing. Dia boleh mengambil posisi berdasarkan keyakinan intelektualnya, keyakinan akademisi, keyakinan paradigmatiknya, keyakinan teorinya sendiri. Sehingga tidak bisa diperlakukan kemudian hitam dan putih. Ketika kami tidak ada berada posisi guru besar Profesor Sulistya ini
Itu bukan berarti bahwa kami memandang apa yang teman-teman katakan itu, guru-guru besar kita katakan itu sebagai sesuatu ketidakbenaran. Ya, saya hanya dalam hal ini saya hanya memandang itu sebagai satu posisi standing position dalam berpikir, dalam memikirkan satu hal, berkeyakinan pada satu hal. Jadi kalau hari ini para elit-elit bahkan juga para profesor-profesor yang menganggap negara ini amburadul berada di tebing ya kehancuran, jurang kehancuran, salah arah dan sebagainya, ya mestinya redahkan sedikit tensinya. Mari kita sama-sama duduk ya. Oke, kapan kita undang para guru-guru besar semuanya untuk saling menyampaikan pandangan-pandangan secara dalam gaya dalam kultur akademik ya, di mana ada jarak yang begitu cukup kita jaga antara ya emosi atau kemarahan-kemarahan yang menurut saya jauh dari bahasa-bahasa dialektika yang bernalar, yang saling memberikan respek ya, tesis, antitesis dan sintesis. Jadi sesuatu yang biasa saja ya dalam format diskursus akademik ya. Jadi dalam hal ini ya beberapa bagian dari Profesor Sulistiawati pemikirannya saya ya berterima kasih, tetapi statement-statement yang lain mungkin bisa dipikirkan ya, Prof. I'm so sorry to say that bukan partai politik.